Sesudah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, saatnya telah tiba. Agungkanlah anakmu, supaya anakmu pun mengagungkanmu. Karena engkau sudah memberinya kuasa atas seluruh umat, maka ia memberi hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan. Hidup kekal artinya mengenalmu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku sudah mengagungkanmu di muka bumi. Aku sudah menyelesaikan tugas yang engkau berikan. Bapa, agungkanlah aku di hadapanmu sekarang, dengan keagungan bersamamu sebelum dunia dijadikan. Aku sudah mengenalkan engkau kepada mereka yang engkau berikan. Mereka adalah milikmu dan engkau berikan kepadaku. Mereka mentaati sabdamu dan mengerti bahwa semua yang engkau berikan padaku berasal darimu. Aku sudah menyampaikan sabda yang engkau berikan, dan mereka menerimanya karena mereka tahu bahwa aku benar-benar berasal darimu. Mereka percaya engkau mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka, karena mereka milikmu. Milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku diagungkan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak lagi di dunia, tapi mereka di dunia. Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kuasa namamu, nama yang engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku. Renungan Minggu ke-7 Paskah. Hari Raya, dan pada hari ini kita bersama-sama juga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mengawali renungan ini, marilah kita memadahkan lagu Siapa yang Berpegang dari Puji Syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan pada hari ini akan saya beri judul Rukun Agawe Santoso Congkrah Agawe Bubrah, atau dalam bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudariku terkasih, selamat berhari Minggu ke-7 masa Paskah. Dan kepada Anda semua saja saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Karena ini hari Lebaran, maka hidangan khasnya tentu saja adalah
ketupat. Namun ketupat khusus minggu ke-7 masa Paskah ini istimewa dan sangat padat isinya. Maklum, karena ada 3 macam yang menyatu, 3 in 1. Seperti apa itu? Yang pertama, para murid berarti kita juga didoakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Coba apa ora enak dan kepenak ing atase Gusti Yesus berkenan mendoakan kita. Apakah kita pernah mendoakan Tuhan? Tuhan memang tidak memerlukan doa kita. Namun Tuhan ingin kita saling mendoakan. Yang kedua lumayan. Para murid setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, ngumpul, bersehati dan tekun dalam doa bersama beberapa perempuan dan juga Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab pertama ayat 12 sampai dengan 14 dalam bacaan pertama hari ini. Enak kan? Hidup bersatu sebagai saudara. Dan ketiga, kita diajak Petrus untuk bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya dalam surat pertama 1 Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16 dalam bacaan kedua hari ini. Pokoke ojo sedih sing bungah wae atau sing ayem wae ning yo ojo lali nyambut gawe. Namun perlu kita ingat kapan Yesus mendoakan para murid dan apa sebabnya dia mendoakan mereka. Dan tidak boleh lupa bahwa doa harus memiliki dampak positif dalam hidup kita. Dan doa itu mesti juga berdampak sosial, artinya harus menjangkau di luar diri kita juga. Selain itu, karena doa itu tertuju kepada Tuhan, maka haruslah selalu ada sikap pasrah kepada Tuhan yang jadi alamat doa kita. Yesus berdoa pada saat perjamuan malam terakhir. Itu berarti sebelum Yesus meninggalkan mereka, setelah sebelumnya harus mengalami penderitaan, Yesus tidak pamit dan tidak minta didoakan para murid, melainkan Yesuslah yang mendoakan mereka sebagai kenangan yang sungguh menguatkan hati para murid dalam melaksanakan misinya nanti. Ini berbeda dengan kebiasaan kita loh ya. Biasanya orang yang mau pindah atau selesai masa jabatannya, dia pamit dan mohon didoakan. Lalu orang-orang memberikan macam-macam kenangan atau kado, tanda kasih. Jarang loh ada orang yang mau pindah atau lepas jabatan memberi kenang-kenangan kepada yang ditinggalkan atau yang melanjutkan karyanya atau yang menggantikannya. Meskipun tentu saja juga ada yang begitu, tetapi itu sewu siji. Orang Jawa mengatakan demikian, artinya dari 1000 orang mungkin cuma 1. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus mendoakan para murid? Jawabannya ada pada ayat terakhir Injil Yohanes dalam kutipan ini. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Yesus akan pergi dan masuk ke dalam kemuliaannya. Berarti Yesus tidak ada lagi dalam sejarah manusiawi yang serba terbatas. Dalam doa itu Yesus menyampaikan kepada Bapa bahwa apa yang ditugaskan Bapa kepadanya telah dilaksanakan.
dan bahwa para murid yang nantinya akan melanjutkan karyanya sudah menerima ajarannya dan percaya bahwa dia diutus Bapa. Itulah nantinya yang akan menjadi bekal bagi para murid untuk mendunia. Dengan berbekalkan iman akan Yesus yang mulia, diharapkan para murid siap menghadapi dunia dengan segala tetek bengeknya yang menurut Yohanes telah dikuasai oleh kegelapan. Namun mungkin Yesus was-was juga. Bagaimana nanti kalau aku diadili dan dihukum mati? Apakah mereka juga siap menghadapinya? Dari kisah para penginjil, ternyata hati mereka goyah juga. Petrus mengingkari Yesus dan rasul-rasul lainnya entah hilang kemana, tidak ada ceritanya. Kalau kita runut jauh dari hari sebelumnya, sejak Yesus mengatakan bahwa dia mau pergi, dalam diri para murid terjadi pergolaan batin yang silih berganti antara mantap dan ragu-ragu. Ayam tentrem ditunggui Gusti Yesus, namun gelisah manakala hati mereka itu digoyang oleh nubuat-nubuat Yesus tentang sengsara dan wafatnya. Bahkan sampai pada saat-saat saat sesudah kebangkitan Yesus pun, kemantapan kadang digoyang oleh keraguan-raguan. Dalam situasi seperti itu, para murid diundang oleh Yesus ke Galilea untuk berjumpa dengan Dia. Dan kemarin pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berkumpul di Bukit Galilea dan mendapat pengutusan dari Yesus untuk berwarta kepada semua bangsa. Yesus juga berjanji akan selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Saya memberanikan diri memperkirakan bahwa karena doa Yesus pada malam perjamuan terakhir yang didengar jelas oleh mereka dan juga janji Yesus itu, maka setelah Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem, ke ruang atas. Di ruang atas itu mereka berkumpul sehati dan bertekun dalam doa. Mungkin ini juga karena mengikuti anjuran Yesus supaya mereka jangan pergi dahulu sementara menanti terlaksananya janji Yesus. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari Lukas 24 ayat 49. Saya yakin bahwa selama di ruang atas itu terjadi sharing dalam banyak hal. Mungkin juga saling mengingatkan lagi akan sabda dan karya Yesus selama bersama mereka. Dengan demikian semakin dikuatkanlah iman akan kemuliaan Yesus yang nantinya akan dipersaksikannya. Marilah kebersamaan para murid yang mempersiapkan kedatangan Sang Penolong ini kita ikuti dalam kebersamaan menanti datangnya Roh Kudus dengan doa novena Roh Kudus mulai Jumat 22 Mei yang lalu sampai dengan Sabtu 30 Mei nanti, satu hari menjelang Hari Raya Pentakosta. Dalam doa novena itu ada doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita akan coba memaknai doa itu agar kita bisa menghayatinya dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Yang pertama, kita mohon roh hikmat. Kita mohon agar dijadikan orang yang bijak, artinya menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Konsekuensinya,
kita harus berani lepas dari belenggu dosa dunia. Dengan demikian kita harus memiliki semangat tobat. Karena memang hidup ini adalah pertobatan terus-menerus, berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, transformatif. Yang kedua, kita mohon roh pengertian. Kita mohon terang budi agar dapat memahami ajaran Yesus lewat kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, dan dimampukan untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Ketiga, kita mohon roh nasihat. Kita mohon Tuhan selalu mendampingi kita dalam hidup di dunia ini untuk dapat melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Meskipun kita anak zaman dan ikut perkembangannya, namun jangan sampai terseret dan hanyut dan menjadi kalang kabut, hidup tanpa arah tujuan yang ujung-ujungnya semua jadi maut. Yang keempat, kita mohon roh keperkasaan. Kita yang lemah ini mohon dikuatkan agar tabah menghadapi kesulitan serta derita. Kita mohon agar perkasa dalam iman. Jangan sampai miar-miur dan mudah tergiur oleh berbagai macam godaan yang benar-benar ngiming-ngimingi dan meruntuhkan hati. Kelima, kita mohon roh pengenalan akan Allah. Kita harus sadar bahwa segala yang duniawi ini sementara saja sifatnya, tidak kekal. Dunia dengan segala kemajuan dan kemegahannya itu sangat kita syukuri. Namun kita tidak boleh terbuai karenanya. Dunia bukan tujuan kita, melainkan sarana untuk menuju kehidupan sejati. Di dunia ini kita mengabdi Tuhan dalam sesama demi cita-cita yang lebih luhur dan mulia. Urip neng donya ning aja ndonyani, aja kelet karo donya. Yang keenam, kita mohon roh kesalehan. Kita mohon agar menjadi orang yang bekti marang Gusti dan jadi orang yang tahu berterima kasih. Bukan hanya kepada Tuhan, melainkan juga kepada sesama manusia. Jadi anak soleh, artinya terus berusaha melakukan yang baik dan benar kepada siapapun juga tanpa menanti balas jasa. Semoga karenanya hidup kita bisa menjadi teladan bagi sesama. Yang ketujuh, kita mohon roh takut akan Allah. Takut berarti tunduk dan patuh. Takut akan Allah memiliki dua sisi yang dalam bahasa Jawa terungkap dalam kata ajrih asih. Ajrih asih berarti selalu hormat, namun juga selalu ingin mendekat dengan melakukan yang berkenan pada Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, memang doa mohon 7 karunia Roh Kudus yang kita doakan saat ini bukan doa para rasul saat berkumpul menanti Sang Penolong. Namun dari sepak terjang para rasul sesudah mendapat terang Roh Kudus, sungguh menghayati semangat doa itu dalam hidup mereka. Artinya berani berwarta atas nama Yesus. Mereka pun berani dan bijak dalam menghadapi kenyataan waktu itu, antara lain penolakan, pengejaran, penganiayaan, dan sebagainya. Terus berusaha mengenal Allah dan sekaligus juga memperkenalkan Allah kepada siapa saja. Mereka tidak pernah mundur setapak pun. Bila terjadi sesuatu gesekan di antara mereka, tidak segan-segan mereka berkumpul dan duduk bersama, membicarakannya dan mencari solusi-solusi yang sehat
demi perkembangan gereja perdana waktu itu, seperti pada konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab ke-15. Bahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 dikatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang berkekurangan karena semangat sosial mereka sangat tinggi. Semua miliknya dijual dan hasilnya diserahkan kepada para rasul untuk dibagi menurut kebutuhannya. Bagi kita sekarang tentu bukan caranya, melainkan semangat sosialnya yang harus menjadi semangat kita di zaman milenial ini, di mana sikap individualisme, buru butuh dhewe dengan menghalalkan segala macam cara itu sangat merajalela. Kiranya doa Yesus yang panjang itu juga mengajak kita seperti itu, yaitu agar persatuannya dengan Bapa menjadi pola persatuan antar kita dan persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Kita semua diajak cipir geong-geong, tegese tansah mikir butuhe wong. Sekali lagi, cipir geong-geong tansah mikir butuhe wong. Awit rukun agawe santoso, dene congkrah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, marilah kita menyanyikan lagu O Rahmat yang Mengagumkan dari Puji Syukur nomor 600. O Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega, besar nian rahmat Tuhan di awal imanku. Amin. Berkah dalam. Bayat 24 Mei 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Bahagia